Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng kita kelompok 6 manajemen resiko. Sini kita akan membahas terkait portofolio. Pasti teman-teman udah nggak asing nih. Kalau kita bicara terkait resiko, sangkut pautnya pasti dengan investasi, yang mana berhubungan dengan untung atau rugi. Mau tahu keseluruhannya gimana? Yuk ikut kami yuk. Nah, biar nggak cuma nebak-nebak, kita harus tahu bagaimana sih cara mengatur risiko agar tetap aman, tapi tetap dapat hasil yang lumayan bercuan. Karena dalam dunia investasi bukan hanya soal cari untung, tapi bagaimana cara kita mengelola risiko dengan cerdas. Dan ngomongin soal hal itu, di video kali ini kami mempunyai pembahasan yang menarik banget loh tentunya, yaitu tentang pengelolaan risiko portofolio. Oke, langsung saja let's dive in ke pembahasan, yaitu tentang pengelolaan risiko portofolio. Portofolio merupakan satu set atau perkumpulan dari beberapa investasi, baik itu finansial aset ataupun real asset. Salah satu karakteristik investasi pada sekuritas adalah mempermudah pembuatan portofolio investasi. Artinya, para pemodal dapat dengan mudah menyebar melalui diversifikasi investasinya pada berbagai kesempatan investasi. Oke, langsung saja saya simpulkan bahwasanya yang telah dijelaskan oleh Mbak Neng Putri, yaitu mengenai tentang portofolio. Oke, langsung saja. Secara sederhana, portofolio dapat diartikan sebagai sekumpulan investasi yang dimana sebelum berinvestasi, maka sebaiknya itu melakukan identifikasi sekuritas, yaitu kita memilih sekuritas mana yang akan kita pilih, kemudian beserta berapa proporsi dana yang akan ditanamkan kepada sekuritas tersebut, seperti itu. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, namun tetap memperhatikan resiko yang ada. Kenapa resiko harus dikelola? Karena tiap investasi pasti mempunyai resiko naik turunnya harga saham, gagal bayar obligasi, dan kondisi ekonomi global yang mempengaruhi portofolio itu. Baik, tadi kita sudah belajar terkait apa itu portofolio dan lain sebagainya. Kurang lengkap rasanya jika kita tidak belajar contoh dan seperti apa sih portofolio. Jadi ini adalah yang kita paparkan, yaitu contoh dari portofolio saham. Kita ambil salah satu instrumennya, yaitu ada di saham. Di sini terdapat beberapa kode saham, nama emiten, jumlah lot, harga beli, harga sekarang, nilai investasi, dan profit or loss-nya di sini. Ya, diketahui di sini total nilai portofolio itu ada 25.975.000 dan modal awalnya itu ada 25.550.000. Teman-teman bisa lihat di situ ada seperti BPCA, MDKA, Adro, Telkom. Itu adalah singkatan dari nama-nama perusahaan atau nama-nama saham ya teman-teman. Terus untuk perusahaannya itu bisa dinamakan dari nama emiten, yaitu Bank Sentral Asia atau BCA. MDKA itu Merdeka Copper Gold. Adro itu ada Adaro Energi. Terus TLKM itu adalah Telkom Indonesia. Lah, di sini terdapat jumlah lot. Apa itu lot? Jadi minimal pembelian saham itu adalah satu lot, dan saham itu harganya dihitung per lembar. Jadi satu lot itu adalah 100 lembar. Jadi ketika teman-teman membeli saham itu minimal itu adalah 100 lembar saham, atau yang biasa dinamakan itu satu lot. Nah, di sini untuk contoh portofolionya itu di BPCA itu ada 10 lot, yang mana harga belinya itu di 9.000 dan harga ketika menjual itu adalah atau di situ harga sekarang itu 9.500. Itu per lembar. Jika dikalikan 100 maka menjadi 900.000, dan di situ pembeliannya itu 10 lot yang menjadikan 9.500.000. Modalnya untuk membeli di BPCA itu 9 juta dan profit, dan dijual di harga 9.500. Akhirnya di situ terdapat profit 5,55%, yang mana profitnya itu 500.000. Sama rumusnya dengan yang di bawah, seperti itu. Harga belinya itu dikalikan 100 dulu, karena perhitungan satu lotnya itu adalah 100 lembar. Jadi itu adalah contoh-contoh
portofolio itu adalah gambaran dari portofolio teman-teman, dan ini juga menarik. Di sini contohnya itu tidak semuanya profit ya teman-teman. Di sini ada juga yang loss atau mengalami kerugian sebesar minus 2,08% dan minus 2,30%. Nah, ini juga selaras dengan teori tadi teori yang nanti bakal dijelaskan, yang mana kita tidak dianjurkan untuk menaruh suatu barang dalam suatu modal dalam suatu perusahaan, namun kita sebar agar apa? Agar ketika nantinya terjadi kerugian, tidak semua aset kita itu rugi di situ, namun masih ada kemungkinan aset-aset yang lain itu bisa tetap profit. Itu juga salah satu terkait pengelolaan portofolio ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti jika dari teman-teman terdapat belum memahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan aja ya teman-teman. Terima kasih. Teori portofolio diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1952. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana cara investor mengatur kombinasi aset untuk memperoleh keuntungan optimal dengan resiko yang dapat diterima. Nah, inti dari teori ini yaitu diversifikasi dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset untuk mengurangi resiko. Yang selanjutnya yaitu teori Markowitz tentang portofolio efisiensi, yaitu manajemen portofolio melalui tingkat risikonya. Prinsip utamanya yaitu jangan menaruh telur pada satu keranjang. Paham? Belum paham juga. Jadi gini, realisasinya ketika di dalam dunia investasi, ketika kita mempunyai aset yang banyak, jangan kita menimbun atau memasukkan aset kita kepada seluruh investasi dalam satu bidang, namun kita sebar. Ada yang di saham, ada yang di obligasi, ada juga yang ada di reksadana. Itu adalah penjabaran dari teori Markowitz. Risiko dalam portofolio dibedakan menjadi dua. Yang pertama, risiko sistematis, dan yang kedua, risiko tidak sistematis. Yang pertama, risiko sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan, seperti pengaruh ekonomi, politik, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua ada resiko tidak sistematis, yaitu resiko yang terjadi hanya pada perusahaan dan sektor tertentu, misalnya pada manajemen yang buruk, struktur modal, dan masalah pada keuangan perusahaan. Resiko ini bisa dikurangi atau diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi ke berbagai aset dan perusahaan. Metode diversifikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, diversifikasi random, dan yang kedua, diversifikasi model Markowitz. Diversifikasi portofolio adalah strategi menyebarkan dana ke berbagai jenis investasi untuk mengurangi risiko dan menjaga kestabilan harga. Oke, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian diversifikasi portofolio. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip diversifikasi portofolio. Prinsip-prinsip diversifikasi portofolio itu ada dua. Yang pertama itu diversifikasi acak atau random, yang mana diversifikasi acak atau random adalah strategi penyebaran investasi secara acak tanpa melihat karakteristiknya, seperti itu. Tujuannya itu agar resiko tersebar luas dan semakin banyak aset, semakin kecil pula resiko keseluruhan, dan meskipun manfaat pengurangannya itu semakin banyak dan bertambahnya jumlah aset. Yang kedua yaitu diversifikasi Markowitz. Strategi diversifikasi yang terencana dan selektif dengan memperhatikan karakteristik tiap aset. Investor memilih aset yang saling melengkapi untuk mendapatkan kombinasi risiko dan return yang optimal sesuai harapan.
Berikutnya ada komponen portofolio. Ada 3 komponen utama yang bisa digunakan. Yang pertama ada saham, yang kedua ada reksadana, yang ketiga ada obligasi. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah tanda kepemilikan suatu perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham atau shareholder atau stockholder. Yang selanjutnya, yang kedua ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi di mana pemilik dana atau investor menitipkan uang kepada manajer investasi untuk dikelola di pasar uang ataupun pasar modal. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, diterbitkan oleh emiten yang akan dibeli oleh investor, di mana pihak issuer wajib membayarkan kupon yang telah ditentukan pada periode tertentu yang telah ditentukan nominal atau pokok dari surat utang tersebut pada saat jatuh tempo kepada investor. Langkah-langkah pengelolaan resiko portofolio. Yang pertama ada membuat kebijakan portofolio, yaitu menentukan batas risiko dan target keuntungan yang diinginkan oleh investor sebagai dasar strategi investasi. Yang kedua ada menganalisis kondisi dan proyeksi masa depan, yaitu melihat kondisi ekonomi, politik, dan sosial saat ini dan memprediksi masa depan untuk menentukan strategi yang tepat. Yang ketiga ada penyusunan portofolio, yaitu mengalokasikan dana ke berbagai jenis investasi, pasar uang, dan pasar modal agar risiko dan keuntungan seimbang. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi portofolio, yaitu meninjau dan menyesuaikan strategi investasi secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan investor. Jadi kesimpulannya yaitu pengelolaan risiko portofolio dilakukan melalui beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu membuat kebijakan portofolio, yaitu menetapkan tingkat risiko dan target keuntungan yang diinginkan investor. Kedua itu menganalisis kondisi saat ini dan proyeksi masa depan agar strategi investasi sesuai dengan situasi ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang ketiga, menyusun portofolio, yaitu mengalokasikan dana ke berbagai instrumen investasi yang ada di pasar uang maupun pasar modal. Keempat, monitoring dan evaluasi portofolio dilakukan secara berkala agar strategi investasi bisa disesuaikan bila terjadi perubahan kondisi pasar. Selain itu, rating obligasi juga penting untuk melihat kesehatan dan risiko keuangan suatu perusahaan melalui peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga independen. Jadi seperti itu materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.